Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada pembahasan kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah selain kaidah kubra yang teks kaidahnya terambil langsung dari nas dalil, ya. Dan kaidah yang ketiga adalah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Al-bayyinah, bukti itu wajib dibawa bagi al-mudda'i, orang yang menuntut, orang yang mengklaim. Wal yaminu, dan sumpah ala man angkara, wajib diucapkan bagi orang yang mengingkari. Ini adalah teks kaidah yang ketiga. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas asal kaidah, makna kaidah, ya. Demikian pula dengan dalil-dalil dari kaidah ini. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan di halaman 168, yaitu siapakah yang dimaksud dengan al-mudda'i atau penuntut, dan siapakah yang dimaksud dengan al-mudda'a alaihi, yang dituntut. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, ada sedikit perselisihan di kalangan para ulama mengenai siapakah al-mudda'i dan al-mudda'a alaih. Kalau kita mengikuti terjemahan singkat, mudah sebenarnya. Al-mudda'i itu yang menuntut, al-mudda'a alaihi yang dituntut, ya. Jadi ada penuntut dan ada yang dituntut. Namun kalau kita jabarkan, maka insyaallah akan lebih luas, ya. Pembahasan tentang al-mudda'i dan al-mudda'a alaihi ini lebih luas dan lebih komplit. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, namun bisa kita ringkas menjadi dua pendapat. Jadi sampai pun masalah ini ada khilaf, ya, ada isyarat, ada khilaf. Meskipun sebenarnya nanti akan diterangkan oleh al-muallif, khilafnya tidak terlalu tidak terlalu jauh, ya, tidak terlalu bertentangan jauh. Pendapat yang pertama, mayoritas ulama Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa barang siapa yang didukung oleh sesuatu yang menjadi pokok dan asal permasalahan, maka dialah al-mudda'a alaih. Sedangkan yang satunya adalah al-mudda'i. Bisa dipahami? Ya, barang siapa yang didukung oleh sesuatu yang menjadi pokok dan asal permasalahan, dia didukung oleh hukum asal. Bahasa kita seperti itu gampangnya. Dia didukung oleh hukum asal, ya. Maka kalau kita tahu hukum asal, insyaallah akan lebih mudah pembahasannya. Taib, hukum asal sederhananya, dalam masalah kepemilikan, misal saya megang pensil, hukum asal pensil ini punya siapa? Punya yang megang, kan gitu. Hukum asal dalam artian
kalau tidak ada yang mengklaim, kalau tidak ada yang menggugat, kalau tidak ada yang mengaku-ngaku, barang yang ada di tangan saya secara zahir milik saya. Baju yang saya pakai milik saya, peci yang saya pakai milik saya. Ini namanya apa? Hukum asal. Nah, saya didukung oleh hukum asal mengenai kepemilikan barang-barang yang ada di sekitar saya. Nah, maka saya ini adalah al-mudda'a alaih. Mengapa? Yaitu menjadi pokok dan asal permasalahan, didukung oleh sesuatu yang menjadi pokok dan asal permasalahan. Nah ini, ya. Sedangkan orang lain yang mengaku pensil ini miliknya, dia nggak didukung. Kenapa? Pensil ini di tangan saya. Orang lain yang mengaku pakaian ini miliknya, dia nggak didukung oleh hukum asal. Pakaian ini saya yang pakai, ya. Maka sayalah al-mudda'a alaih, yang dituntut. Kalau ada orang yang menuntut, Ustaz ini pensil ana Ustaz, sedangkan pensil ini dengan saya, maka ana apa? Al-mudda'a alaih. Sedangkan yang nuntut, yang mengklaim dan yang mengaku al-mudda'i. Paham ya? Nah, jadi yang didukung oleh hukum asal maka dialah al-mudda'a alaih, yang dituntut, yang digugat. Sedangkan yang menuntut adalah al-mudda'i. Berkata Imam Al-Qarrafi, al-mudda'i adalah semua orang yang menyelisihi asal dan adat kebiasaan yang berlaku. Adat kebiasaan yang berlaku, siapa yang pakai secara asal miliknya. Secara asal ya. Adapun kalau didukung bukti-bukti, ya, maka ini sudah di luar dari hukum asal. Ya, sehingga apa? Al-mudda'i yang menyelesaikan asal. Saya contohnya, ya, ada pecinya orang, saya klaim itu peci saya, itu baju saya, ya, itu jam saya, itu handphone saya, padahal barang tidak ada di tangan saya. Maka saya telah menyelisihi hukum apa? Asal. Saya tidak didukung oleh hukum asal. Maka saya ketika melakukan suatu tuntutan, maka saya disebut apa? Al-mudda'i. Nah, sedangkan al-mudda'a alaihi adalah semua orang yang sesuai dengan asal dan uruf. Baju yang antum pakai, handphone yang antum pakai, ya, peci yang antum pakai secara asal, secara uruf itu dimiliki oleh pemakainya. Maka antum adalah al-mudda'a alaih. Ketika ada seorang yang menggugat, menuntut, kalau tidak ada yang nggak ada permasalahan, ya. Jadi kaidah ini al-mudda'i dan al-mudda'a alaihi terjadi apabila ada suatu tuntutan diangkat ke apa? Ranah hukum bahasa kita, ya, diangkat ke al-qadhi, meskipun ya tidak tentu selalu apa hukum yang resmi gitu ya. Ketika ada suatu permasalahan, ini punya saya. Nah, maka di sini apa? Berlakulah kaidah ini. Nah, karena pada dasarnya semua orang itu bebas dari tanggung jawab dan pada dasarnya semua itu sama dengan hukum sebelumnya. Ya, sederhananya apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan secara asal dan uruf kebiasaan itu milik pemakainya. Ketika ada tuntutan, pengakuan dari orang yang sedang tidak memakai, maka dia adalah al-mudda'i dan dia wajib mendatangkan apa? Bukti untuk menggugat kepemilikan tersebut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, adapun mayoritas ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa al-mudda'i adalah orang yang apabila tidak terjadi permasalahan di hadapan hakim, maka dia tidak dipaksa untuk melakukannya. Sedangkan al-mudda'a alaih adalah seseorang yang apabila membiarkan permasalahan ini di hadapan hakim, maka dia dipaksa untuk melakukannya. Paham?
Jujur aja. Kurang paham ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, saya mencoba untuk mencari referensi aslinya ya, qadarullah belum ketemu ya. Maksudnya teks yang berbahasa Arab. Karena barangkali al-mu'allif dalam menerjemahkan sensitivitas penerjemahannya mungkin kurang mudah saya pahami. Nah, tapi coba saya pahami dengan semampu saya. Jadi begini, al-mudda'i, dimulai dari al-mudda'i adalah orang yang apabila tidak terjadi permasalahan di hadapan hakim. Taib, permasalahan di hadapan hakim. Artinya apa? Kasus ini tidak diangkat. Kalau tidak ada permasalahan, ya, tidak ada tuntutan, tidak ada pengklaiman, tidak ada gugatan, maka yang namanya al-mudda'i ini adalah dia tidak dipaksa untuk melakukannya. Melakukan apa? Melakukan, wallahu alam, membawakan bukti. Ya, contoh. Saya mengklaim handphone ini milik saya dalam hati, tapi nggak saya angkat ke al-qadhi. Tidak saya gugat. Saya batin, jane iku HP ku, tapi gak usah dipermasalahkan wis. Paham? Ini sebenarnya HP saya, tapi nggak usah jadi panjang lah urusannya. Maka saya tidak menuntut apa-apa untuk diselesaikan di ranah hukum. Ya, saya nggak nuntut apa-apa, tetapi saya ada keyakinan ini punya saya. Tapi karena nggak diangkat ke ranah hukum, saya tidak wajib untuk mendatangkan bukti. Saya tidak dipaksa untuk mendatangkan bukti. Mungkin ada orang menimpali, loh kalau gitu ya sampaikan ke hakim, ya, tunjukkan buktinya. Nggak usah lah, nggak ada masalah. Masalah ini nggak diangkat ke hakim, ini hanya sebagai unek-unek saya pribadi. Dan orang yang memakai HP itu juga tidak merasa terganggu. Itu kan cuman perasaan, mungkin seperti itu. Tapi kalau sampai diangkat ke hakim, ya, apabila tadi kan tidak terjadi permasalahan, saya tidak dituntut apa-apa. Tapi ketika permasalahan diangkat, maka apa? Saya wajib untuk mendatangkan bukti. Ya, mana buktinya handphone ini milik Anda? Maka saya yang menggugat, mengklaim, mengaku wajib untuk mendatangkan bukti. Bahasa mu'allif atau bahasa terjemahan mu'allif, dipaksa untuk mendatangkan bukti apabila memang saya ingin memenangkan klaim tersebut. Ya, jadi apabila permasalahan nggak diangkat, ya saya tidak wajib apa-apa. Bahasa kita ya, saya cuma batin saja. Ya, batin nggak ada status hukumnya. Tapi begitu saya mengaku, mengklaim, menggugat, nah berarti sudah diangkat ke ranah hukum. Wajib bagi saya untuk mendatangkan apa? Bukti al-bayyinah. Nah, sedangkan al-mudda'a alaih, kalau gampangnya dari sini ya, al-mudda'a alaih itu yang barangnya diklaim tadi, yang barangnya diaku-aku milik saya tadi, ya. Tapi kita baca, adalah seseorang yang apabila membiarkan permasalahan ini di hadapan hakim. Ya. Jadi orang yang HP-nya tadi itu diaku orang lain, diaku saya misalnya, ada seseorang yang HP-nya ya diaku oleh saya, maka orang ini membiarkan permasalahan terangkat, maka dia dipaksa untuk melakukannya. Apa? Wallahu a'lam bishawab, dipaksa untuk bersumpah. Kalau saya nggak bisa datangkan bukti, ini HP saya, sudah saya angkat. Ya, sudah saya angkat ke hukum dan saya sudah mengklaim ini HP saya, tapi saya nggak bisa datangkan bukti. Maka yang tergugat tadi, yang digugat tadi, karena sudah membiarkan ini terangkat di hukum,
dia dipaksa untuk melakukannya. Melakukan apa? Melakukan sumpah. Bersumpahlah kalau barang ini milikmu, bukan barang saya, bukan milik saya. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Nah, intinya di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insya Allah tidak ada perbedaan yang mencolok antara dua pendapat ini. Makanya kita baca di sini. Al-mu'allif hafizahullah mengatakan, namun sebenarnya kedua pendapat ini sama dan bisa digabungkan. Bahwa yang namanya al-mudda'i adalah orang yang mengaku sesuatu yang berselisih dengan kenyataan yang zahir dan urf yang berlaku. Dan apabila dia tidak mempermasalahkannya kepada hakim, maka dibiarkan dan tidak dipaksa untuk melakukannya. Melakukan apa? Membawakan bukti atau melakukan tuntutan. Ya. Jadi mengaku sesuatu yang berselisih dengan kenyataan. Hukum asal barang itu milik yang memegangnya, yang menguasainya. Maka ketika saya melakukan tuntutan, saya melakukan gugatan, ini milik saya, padahal bukan di tangan saya. Saya telah menyelisihi uruf dan kenyataan yang zahir yang berlaku secara asal. Tapi kalau saya tidak mempermasalahkan, seperti tadi, ya sebenarnya itu barang saya kayaknya, tapi biarinlah, biar dia miliki. Maka hakim tidak ada kewajiban untuk memperkarakan tersebut. Ya, paham ya? Jadi misalnya ini, saya tadi dalam hati batin yang gremeng gitu ya, ini barang saya ini, tapi biarlah. Kemudian didengar oleh hakim, maka hakim tidak berhak untuk memaksa saya memperkarakan hal tersebut. Kenapa? Karena saya tidak memperkarakannya. Saya mengatakan apa? Sudah, biarlah. Tapi kalau saya hakim, ini barang saya, nah berarti sudah diangkat ke ranah hukum. Maka saya dipaksa untuk mendatangkan bukti, wajib untuk mendatangkan bukti. Sedangkan al-mudda' alaihi adalah orang yang keadaannya dikuatkan oleh zahir. Ya, contohnya saya, biar saya al-mudda' alaihi lah, dari tadi saya al-mudda'i saja gitu ya. Nah, ada handphone di tangan saya, secara zahir dan hukum asal milik siapa? Milik saya, ya kan? Nah, uruf yang berlaku, zahir yang berlaku, maka HP ini milik saya. Dan apabila dia tidak mempermasalahkan di hadapan hakim, namun ada pihak lain yang mempermasalahkannya, ada orang lain yang mengklaim ini miliknya. Sedangkan saya tentu, ya, ngapain saya membahas ini jangan-jangan milik antum ya. Wong secara zahir ini milik saya kok. Ya, secara zahir hukum asal barang yang saya pegang milik saya. Ya, saya tidak memperkarakan ini sedikit pun juga. Karena jelas ini saya rasa milik saya. Namun ketika ada orang yang mempermasalahkannya, ada pihak lain yang mempermasalahkannya, maka dia, maksudnya saya, dipaksa untuk menyelesaikannya di hadapan hakim. Gampangnya, awalnya saya tenang-tenang, nggak perlu berurusan dengan hakim. Ya, saya mainkan handphone, saya memakainya, memanfaatkannya. Tiba-tiba ada orang yang ngaku, Ustadz itu punya saya. Awalnya saya nggak perlu menyelesaikan di hadapan hakim, tapi karena ada orang lain yang mengklaim, terlepas dari dia bisa mendatangkan bukti atau tidak. Ya, kalau dia bisa mendatangkan bukti, maka saya kalah. Jadi saya salah. Adapun kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, sedangkan masalah ini sudah diangkat ke hakim, apa yang harus saya lakukan? Bersumpah. Padahal awalnya saya nggak disuruh bersumpah. Ngapain saya sumpah? Ini punya saya. Saya nggak ada kewajiban untuk datang ke persidangan,
Misalnya, saya nggak ada kewajiban untuk bersumpah. Kenapa? Karena hukum asal ini milik saya, ya sudah, nggak ada masalah. Tapi begitu ada orang lain yang menggugat, jadilah saya repot. Minimal apa? Minimal saya diperintah untuk bersumpah ketika orang yang menggugat tidak bisa mendatangkan bukti. Baik, ya. Jadi sebenarnya masalah ini sederhana, tapi para ulama kita membahasnya dengan sangat rinci dan detail. Ya, sampai akhirnya kita mungkin kesulitan memahami ungkapan mereka. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Dari sini kembali ke ucapan al-muallif hafizahullah taala. Maka secara umum makna kaidah ini adalah wajib bagi seorang mudda'i. Apa singkatnya mudda'i tadi? Yang menuntut, penuntut, ya, dalam sebuah permasalahan hukum untuk mendatangkan bayyinah. Apa al-bayyinah? Bukti. Untuk menguatkan apa yang dia akui dan dia tuntut. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi, maksudnya bukti, karena di antara bukti itu adalah saksi, bahkan bukti terkuat adalah saksi. Yang sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, ada kalanya saksi itu 4, ada kalanya 2 orang laki-laki, ada kalanya seorang laki-laki dan juga 2 orang wanita dan seterusnya. Ya, kalau tidak bisa mendatangkan saksi maka tidak diakui pengakuannya. Saya misalnya al-mudda'i, ya. Baju yang antum pakai itu punya saya. Maka saya telah melakukan suatu penuntutan. Maka yang wajib bagi saya ketika masalah sudah diangkat membawakan al-bayyinah, bukti. Tapi ternyata saya nggak bisa. Maka saya tidak akan dimenangkan. Saya tidak akan dimenangkan. Tapi belum selesai. Tinggal siapa yang saya tuntut. Yang saya tuntut maka dia wajib untuk bersumpah. Karena ada kalanya orang menuntut, qadarullah buktinya nggak ada. Ya, itu barang saya, tapi saya kesulitan membawakan bukti. Ya, saya nggak punya saksi. Pokoknya itu punya saya, tapi saya nggak bisa datangkan bukti. Nah, qadarullah, orang yang saya tuntut jujur, fulan antum bersumpah, benarkah pakaian yang antum pakai milik antum? Nah, dia orang jujur, wallahi ini bukan punya saya. Maka wallahu alam bisawab, jika itu bukan miliknya maka ada kesempatan bagi saya untuk menang, meskipun saya tidak bisa membawakan apa? Bukti. Kenapa? Karena al-mudda'a alaihi yang dituntut juga tidak berani bersumpah. Ya, jadi dia jujur, tapi dia nggak berani bersumpah kalau itu miliknya. Fulan, apakah ini milik antum? Nggak berani bersumpah dia. Ya, karena kalau dia bersumpah, wallahi ini milik ana, dia dusta. Dan dia mungkin orang yang takut kepada Allah. Akhirnya dia tidak berani bersumpah. Maka ini qarinah kalau barang yang digugat milik saya. Nah, ya, jadi kalau si mudda'a alaihi, sedangkan bagi pihak al-mudda'a alaihi, maka kalau si mudda'i tidak bisa mendatangkan bayyinah, maka cukup bagi dia untuk bersumpah bahwa semua yang dikatakan oleh al-mudda'i itu tidak benar. Baik, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya intinya mudahnya al-mudda'i itu orang yang menuntut, al-mudda'a alaihi orang yang dituntut. Ya, siapa dia? Kita kembalikan kepada hukum asal. Hukum asal, sesuatu itu milik yang menguasainya. Ketika ada orang yang mengklaim sesuatu yang tidak sedang di tangannya, maka bagaimanapun juga dia mudda'i, meskipun itu miliknya. Meskipun itu miliknya. Ya, contoh, ada seseorang membawa motor saya, ya,
ketika motor itu dibawa, maka saya katakan kepadanya, kembalikan, itu milik saya. Maka saya al-mudda'i. Kenapa? Karena motor itu berada di bawah kekuasaan dia. Lalu saya klaim itu milik saya, meskipun itu benar milik saya. Ya, maka tinggal satu, apa? Saya wajib mendatangkan bukti. Kalau orang itu ngeyel, enggak, ini milik saya, padahal jelas milik saya, maka cukup saya datangkan bukti. Ini STNK-nya saya bawa. Atau fulan, lihat itu milik siapa? Milik antum Ustaz. Saya bawa 2 saksi misalnya. Selesai perkara. Ya, maka motor itu wajib untuk dikembalikan ke saya. Paham ya? Jadi meskipun itu motor saya, tapi karena berada di tangan orang, ya, dan orang itu apa? Merasa nggak salah, ya, merasa tenang-tenang saja. Ketemu di tengah jalan misalnya, loh, Mas, itu punya saya, Mas, kembalikan. Maka saya ini al-mudda'i, dia al-mudda'a alaih. Kalau saya kiranya tidak bisa mendatangkan bukti atas kepemilikan barang itu, ya, milik saya, dan saya nggak bisa mendatangkan saksi teman-teman yang menguatkan saya, maka dia bersumpah, demi Allah, barang ini, motor ini milik saya, sudah wassalam. Ya, akhirnya ya sudah, saya nggak punya bukti, nggak punya saksi, dia berani sumpah dusta, urusan dia, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakim melihat secara zahir, ini Mas, bukti ini Mas. Aduh, saya nggak bawa STNK ya. Saya juga nggak ada teman di sini, ya, dan saya nggak bisa benar-benar membawakan satu bukti pun. Maka hakim memutuskan sesuai dengan apa? Zahir. Ya, saya nggak bisa membawa bukti, mengklaim sesuatu yang sedang dikuasai oleh orang. Nah, itulah hukum asal. Hukum asal, segala sesuatu yang dikuasai oleh orang itu miliknya. Dan saya sebagai al-mudda'i mengklaim, padahal saya yang pemilik aslinya, nggak bisa mendatangkan bukti. Tinggal satu, dia berani sumpah enggak? Ternyata berani, dusta dia. Maka hakim memutuskan apa? Barang itu dibawa oleh si fulan tadi. Ya, maka saya harus merelakan di dunia. Di akhirat, ya, nanti ada perhitungannya sendiri-sendiri. Tayyib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, kedudukan kaidah. Berkata al-muallif hafizahullah taala, hadis ini adalah sebuah kaidah yang sangat besar dalam syariat Islam karena merupakan pokok dasar dalam semua permasalahan dalam menetapkan benar dan tidaknya sebuah permasalahan hukum oleh seorang hakim. Jadi kaidah ini bisa kita terapkan, dapat kita terapkan apabila terjadi persengketaan. Ya, apabila terjadi saling gugat menggugat. Nah, ini baru kita apa? Gunakan kaidah ini. Tapi kalau semua saling maklumi, ada fulan minjem motor saya dikembalikan, ya, tidak, iki punya saya. Nah, ya, ada orang minjam pensil saya, kemudian ketika saya minta, Mas, tolong pensilnya saya mau pakai, dikembalikan. Ya, ada orang pinjam handphone saya misalnya dipakai, kemudian dia kembalikan. Nah, ini nggak ada masalah. Kenapa? Karena tidak diangkat ke ranah hukum. Kita mengatakan diangkat permasalahan ini, permasalahan hukum oleh seorang hakim ini apabila permasalahan itu memang benar-benar apa? Dalam artian sama-sama ngeyelnya gitu ya, sama-sama tidak puasnya, ya, jadi benar-benar diangkat ke hakim. Adapun kalau mereka cukup menerima apabila diselesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan, mungkin dengan seorang penengah, yang penengah ini ternyata faham fikih, ya, faham kaidah, lalu dia memutuskan suatu perkara meskipun bukan qadhi, lalu kedua pihak puas, nerima, tidak ada masalah. Kaidah ini juga bisa kita berlakukan.
Ya, misal ada dua orang ikhwan. Dua orang ikhwan. Yang satu apa? Nyebar undangan nikah. Biar lain ya. Kalau tadi apa? Jual beli, ini undangan nikah. Si A nyebar undangan nikah. Si B datang, Ustadz, si A ini telah mencuri khitbahan ana. Akhwat yang mau dinikah itu sudah anak khitbah, Ustadz. Kan nggak boleh. Pertanyaan, siapa yang al-muddai? A atau B? A nyebar undangan nikah. Si B datangi saya misalnya, Ustadz, si A ini nggak punya adab. Kenapa? Ya, wanita yang mau dia dinikahi di selembaran itu sudah saya khitbah duluan sebenarnya. Kan nggak boleh kan mengkhitbah di atas khitbahan orang lain. Yang mudda'i yang mana? A atau B? B. A hukum asal, undangan udah jadi kok. Undangan udah jadi, ya. Undangan udah jadi. Hukum asal, ya itu ya calonnya. Ojo jawil-jawil. Ya. Nah, kemudian akhirnya sebentar, sini. Ayo kita duduk bareng. Mana buktinya antum khitbah duluan? Ya sebenarnya gini loh Ustaz, intinya nggak bisa datangkan bukti. Sebenarnya gini Ustaz, kapan hari saya ke bapaknya, ngapain ke bapaknya? Ya pinjem kunci sepeda motor, pinjem alat-alat bengkel, itu toh. Ya sedikit anulah Ustaz, sedikit sepik gitulah. Antum khitbah enggak? Ya harusnya bapaknya paham Ustaz. Nah ini, ya intinya tidak ada bukti nyata dia menkhitbah siapa? Wanita yang sudah diundangan saudaranya tadi. Maka al-mudda'i tidak bisa mendatangkan bukti. Ya, kalau mau diteruskan fulan yang B. Yang B tadi apa? Afwan, yang A tadi apa? Al-mudda'a alaih. Ya. Antum khitbahnya kapan? Oh, sudah bulan lalu, Ustaz. Benar dia antum khitbah sebelum dia khitbah? Wallahi ana khitbah, Ustaz. Tayyib, selesai. Lanjutkan pernikahannya. Iya. Ya. Paham ya? Jadi paham ya? Nah, jadi seperti itu. Kalau ini selesai urusan. Tapi kalau si ikhwan B, enggak, saya mau ke hakim beneran, enggak mau ke ustadz gitu ya. Ya sudah lo dewi hana. Ya, kalau diladeni. Ya, kalau diladeni. Nah, jadi kalau tidak ada gugat menggugat, ya, si A nyebar undangan, si B, ya aslinya itu dulu mau saya khitbah, tapi sudahlah biarkan. Ya enggak ada masalah. Saya tidak perlu memanggil B untuk mendatangkan bukti, dan saya tidak perlu menuntut A untuk bersumpah, jalan aja. Kalau hanya sekedar gerundel, ya, kalau hanya sekedar nyinggung, nyindir, ya. Tapi kalau sudah diangkat karena hukum, dan sudah kita sampaikan hukum, baik yang hukum sesuai dengan tata negara maupun hukum yang katakanlah minta seorang penengah, ya, yang faham kaidah, faham fikih, maka insyaallah kaidah ini bisa kita amalkan. Ya, inilah diantara keindahan Islam. Jadi ada ilmunya. Tidak semua orang yang mengklaim langsung kita menangkan. Ya, ada stepnya dan ada ilmunya. Nah, tidak ada perselisihan di antara para ulama tentang penggunaan kaidah ini secara global, meskipun mereka sedikit berselisih tentang perincian masalahnya. Berkata Imam As-Sarakhsi, Rasulullah SAW telah bersabda dengan dua kalimat yang mana para ulama mengambil faedah hukum darinya yang bisa mencapai beberapa kitab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya ya, fadhal, mungkin bisa adzan terlebih dahulu.
Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi, insyaallah cepat kita membaca contoh penerapan kaidah. Berkata al-muallif hafizallahu taala, kaidah ini digunakan hampir semua permasalahan hukum untuk menetapkan siapa yang berhak dan tidak. Cukup di sini saya sebutkan beberapa contoh agar bisa dikiaskan pada lainnya. Yang pertama, kalau ada orang yang mengaku bahwa sebuah barang yang dipegang oleh seseorang itu adalah miliknya, maka dia harus mendatangkan bukti atau saksi. Maka jika dia tidak bisa mendatangkan saksi, maka cukup bagi yang dituntut untuk bersaksi atas nama Allah Azza wa Jalla, bersumpah, dan barang itu tetap miliknya. Ini contoh yang tadi kita sering ulang-ulang. Yang kedua, kalau ada seseorang yang menuduh seseorang berbuat zina, ya, maka dia harus mendatangkan bayyinah berupa 4 laki-laki yang menjadi saksi. Jika tidak, maka tidak sah yang menjadi tuduhannya. Jadi tuduhan itu apa? Tuduhan yang tidak sah. Dan bahkan dia akan terkena hukum 80 cambukan karena menuduh orang berbuat zina tanpa bukti. Jadi al-mudda'i ini yang menuduh berzina. Al-mudda'a alaihi siapa? Yang dituduh berzina. Yang ketiga, kalau ada seseorang yang berhutang pada orang lain, lalu dia mengaku sudah membayarnya. Ada orang yang berhutang kepada orang lain, lalu dia mengaku sudah membayarnya, tapi diingkari oleh yang menghutangi. Maka yang berhutang harus mendatangkan bayyinah. Kalau tidak, maka cukup bagi yang ini salah ya, cukup bagi yang menghutangi, cukup bagi yang menghutangi. Bagi yang ini diulang 2 kali. Maka cukup bagi yang menghutangi untuk bersumpah. Baik. Contoh ketiga, ada orang punya hutang dan dia akui punya hutang, tetapi dia mengaku sudah bayar hutang. Ya, sudah bayar hutang. Yang menghutangi merasa belum. Pertanyaan, siapa yang al-mudda'i?
Yang berhutang atau yang menghutangi? Hah? Yang menghutangi atau yang berhutang? Hah? Yang menghutangi, yang berhutang. Hah? Kita kembalikan hukum asal. Hukum asal. Ada hutang apa enggak? Ada. Tadi kita sampaikan ada seseorang berhutang. Berarti fakta ini kita kunci. Ada hutang piutang. Paham? Ada hutang piutang. Nah, yang berhutang ini mengaku sudah bayar. Yang menghutangi merasa belum dibayar. Al-mudda'i adalah orang yang berhutang. Kenapa? Karena dia keluar dari hukum asal. Hukum asal adanya hutang piutang belum dibayar. Hukum asal ya. Kan kita banyak jumpai yang namanya utang ya apa? Ake-ake nggak dibayar atau sulit dibayar. Jadi yang namanya hukum asal adanya hutang ya belum dibayar. Kalau sudah dibayar ya namanya bukan hutang. Dulu dia punya utang, ini urusan lain. Ini ada hutang piutang. Saya sama dia itu punya utang piutang. Berarti hukum asalnya belum dibayar. Nah, ketika seseorang mengklaim sudah bayar, dialah al-mudda'i yang wajib mendatangkan apa? Hah? Bukti. Ya, maka mana buktinya? Ente sudah bayar. Sebentar, kemarin siapa ya? Ini. Antum lihat kan kemarin? Ana ngasih uang. Iya, ana lihat. Antum juga lihat kan kemarin? Iya, ana lihat. Iya, 100.000. Hutang ana berapa? 100.000 kan? Iya. Nah, berarti apa? Orang yang berhutang tadi bisa mendatangkan bukti berupa 2 orang saksi. Maka penolakan al-mudda'a alaih, jadi orang yang dituntut, yang digugat tadi enggak belum bayar, kalah. Dan sumpah ini enggak dianggap kalau hakim sudah memutuskan bukti saksi valid. Ya, contoh tadi motor tadi ya, motor yang jelas-jelas milik anak. Kalau saya pegang orang yang bawa, ini punya saya. Wallahi ini punya saya, kata dia. Lah ini lo STNK-nya. Wallahi ini punya saya, nggak dianggap. Ya, bukti lebih kuat daripada sumpah. Tapi kalau saya nggak bisa bawa bukti, baru dia dituntut bersumpah. Nah, kembali ke hutang piutang. Saya sudah bayar. Mana buktinya? Tidak ada ya. Fulan bersumpah kalau dia sudah bayar, kalau dia belum bayar, wallahi dia belum bayar, maka dia dihukumi belum bayar. Jelas ya? Sekali lagi hukum asal ini penting hukum asal ini. Dan tadi saya sampaikan fakta ada hutang piutang. Nah, beda kalau hukum asalnya seseorang tidak punya hutang. Kayak ini. Ana nggak mengakui dengan antum ada utang piutang. Ana nggak mengakui dengan antum ada utang piutang. Tiba-tiba, Ustaz bayaran utangmu loh. Si. Kapan aku diutang? Misal ya, beliau nagih utang ke saya. Sedangkan saya tidak pernah mengikrarkan, tidak pernah mengakui sedikit pun saya pernah hutang ke beliau. Ustaz tolong bayar hutang saya. Loh, sebentar. Kapan aku utang ke antum? Maka dia muddai, menuntut sesuatu yang secara asal tidak ada. Secara asal enggak punya tanggungan apa-apa. Saya al-mudda'a alaih. Ya, maka saya bisa langsung atau ada penengahnya. Sebentar Mas, antum nagih utang ke Ustadz itu mana buktinya? Kalau Ustadz pernah hutang ke antum, ini loh Ustadz WA-nya antum
Dan ini loh, kita janjian di mana? COD gitu ya. Nah, di sini. Oh iya ya. Nah, mungkin anak lupa. Ya, atau ada bukti misalnya transfer atau yang semisalnya, dan ada saksi anak benar-benar ngambil uang dari dirinya, maka meskipun anak bersumpah tetap yang menang beliau. Tapi ketika beliau tidak bisa mendatangkan bukti, maka anak cukup apa? Cukup apa? Bersumpah, wallahi anak nggak punya utang ke antum. Selesai perkara. Jadi dalam kondisi utang piutang, lihat hukum asal. Kalau hukum asalnya nggak ada apa-apa, tenang-tenang, tiba-tiba ada yang nagih, nah berarti yang nagih ini al-mudda'i, yang ditagih al-mudda' alaih. Tapi kalau antara dua orang sudah punya kesepakatan ada hutang piutang, oh iya aku diutang nang antum yo, jelas ada pengakuan hutang, tapi Ustaz bayar lo yo, lo sih Ustaz kapan antum bayar? Dibalik sama dia. Berarti anak al-mudda'i, ya, hutang secara asal belum dibayar. Ketika anak mengklaim sudah bayar, wajib bagi anak mendatangkan bukti. Ya, beliau berhak, mana Ustaz buktinya antum bayar? Waduh, mana ya? Zah, belum dibayar tak? Wallahi Ustaz belum bayar. Anak kalah. Anak harus bayar. Wallahu taala a'lam. Taib, sampai sini yang ditanyakan. Adapun bagaimana dengan sumpah palsu, insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan berikutnya, insyaallah ba'da Ramadan ya, bulan Syawal insyaallah. Nah, mengenai kaidah yang kedua kan, orang yang berzina harus menggunakan 4 saksi. Zina. Iya. 6. Nah, 4 saksi itu berdasarkan bukti apa Ustaz? Kalau dia semisal, Iya, laporan. apa dia melihat langsung atau bagaimana Ustaz? Loh, makanya 4 saksi ini nanti dipanggil. Dan sudah pernah kita sampaikan, pemanggilannya pun apa? Sendiri-sendiri. Ya. Taib fulan, antum menjadi saksi perzinahan. Betul. Coba ceritakan gimana ceritanya. Jadi begini, hari ini tanggal sekian, saya ketika melewati rumah, pintu terbuka, lalu saya melihat begini. Yakin itu zina? Iya, saya melihatnya. Taib. 1 saksi berhasil diperiksa. Saksi kedua di tempat yang terpisah, mungkin dengan penyidik yang lainnya. Fulan, antum menjadi saksi perzinahan. Iya, coba ceritakan. Hari ini tanggal sekian, ternyata ada miss. Lo kok beda? Sing iki hari ini tanggal ini jam sekian, yang ini hari ini tanggal ini jam sekian. Berarti ada permasalahan dalam saksi, maka minimal 1 saksi gugur. Ya, yang 3 sama, yang 1 beda, maka ini masih dihukumi 3 saksi, yang 1 gugur karena beda. Maka perzinahan itu diputuskan tidak terjadi. 4 orang ini, 3 saksi yang sama, 1 saksi yang berbeda kronologisnya, dihukum cambuk 80. Semua. Ya, karena apa? 3 saksi ini nggak cukup. Sama saja mereka yang menuduh tidak mendatangkan saksi. Makanya masalah perzinahan ini masalah yang sangat sensitif. Ya, dan sudah pernah kita sampaikan di zaman Nabi SAW tidak pernah ada yang dirajam karena persaksian, yang ada karena pengakuan. Ya, yang ada karena pengakuan. Hukum rajam yang terjadi di zaman Nabi SAW tidak pernah terjadi karena persaksian. Ya, karena sulit untuk apa? Terpenuhi syarat-syaratnya. Bayangkan 4 orang melihat hal yang sama, perzinahan, ya, dan mereka bisa menceritakan sama persis. Maka ini bisa dikatakan hampir mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Nah, lagi sampaikan. Gimana? Perhutang.
Ya. Apakah nggak bisa meskipun udah 3 bulan diminta cek transaksi 3 bulan terakhir? Hah? Bisa kan? Ya, ya. Nagih. Nah. Kalau apa? Yang sumpah harusnya dia, karena dia yang mudda'a alaih. Yang jelas telah terjadi kesepakatan ada hutang piutang, gitu kan? Antum mengakui punya hutang, ya kan? Antum mengakui punya hutang dan antum mengklaim sudah bayar. Nah, klaim antum ini butuh bukti, ya. Dan ketika antum yakin ini saya sudah bayar, cuman buktinya hilang, ya qadarullah. Sedangkan dia benar-benar lupa, tidak ingat, ya, maka dia berhak untuk menagih kembali. Dalam hal ini ya posisi antum kalah. Kalau sampai diangkat ke mahkamah, diangkat ke hakim, ya. Nah ini, jadi antum ingat-ingat, ini bukti harus dimaksimalkan, ya. Dan bukti ya sebenarnya ya, kalau zaman sekarang ya transfer gitu ya, tapi kalau zaman dulu dengan 2 saksi, ya. Jadi ya masalah hutang piutang, makanya Nabi SAW apa? Allah SWT membuat satu ayat yang sangat penting, faktubu, ya, tulis, ya, tulis. Ini saran saya dan pernah saya sampaikan, begitu antum sudah bayar hutang, langsung antum chat, lunas ya, siap. Nah udah, kalau ada apa-apa antum buka lagi, ini loh, oh iya. Nah ini, ya namanya manusia bisa lupa kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Baik, kita akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.